Karena di peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2024 itu cuma ada 3 kategori: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, dan tindak pidana pemilihan. Maka dari itu, menurut pemohon, masuk kategori apa pelanggaran substantif itu? Karena pelanggaran substansial sama sekali tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah. Yang kedua, isu kedua adalah pemohon tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Nah, bahwa ketentuan tentang uraian mengenai penghitungan suara menurut pemohon telah jelas diatur dan menjadi syarat formil dari permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024. Karena pemohon tidak mencantumkan di dalam petitumnya permintaan untuk membatalkan penetapan suara hasil pemilihan ditetapkan oleh termohon, maka penetapan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 3 huruf B angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2004, sehingga permohonan aku menjadi cacat formil dan sudah seharusnya tidak dapat diterima. Oke. Kemudian posita dan petitum di dalam permohonan tidak relevan atau saling bertentangan. Oke, penjelasannya dianggap dibacakan itu. Oleh karena tuduhan pemohon tentang pelanggaran pihak terkait terhadap pasal 71 ayat 2 dan pasal 71 ayat 3 itu harus dilihat kembali ke ayat 5 dan 6. Karena pembatalan pasangan calon itu diperuntukkan bagi calon selaku petahana. Sedangkan pihak terkait adalah bukan sebagai petahana. Maka dari itu, menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak jelas atau oskuribel karena posita dan petitumnya tidak selaras. Dalam pokok permohonan, tanggapan kami terhadap dalil-dalil pemohon dalam pokok permohonan pada angka 23, 4, 5, 6, halaman 14 dan 16, itu seluruhnya berkenaan dengan pelanggaran pasal 71 ayat 2 dan ayat 3. Perlu kami terangkan bahwa pihak terkait itu pada tanggal 2 Juli 2004 telah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Itu bukti PT 03. Yang kemudian SK pemberhentiannya terbit pada tanggal 22 Juli 2004 ditandatangani oleh PJ Wali Kota Palembang atas nama Adaminta. Ini jadi yang petahana itu yang pihak yang kalah ya? Tidak ada petahana. Nggak ada petahana? Nggak ada petahana. Oke. Ya. Dengan demikian sejak Juli 2004, Ratu Dewa telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Artinya pihak terkait bukanlah petahana sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 5 Undang-Undang RI 10 tahun 2016. Nah, bahwa tuduhan itu kemudian di ayat 2 bahwa pihak terkait telah melakukan pemindahan-pemindahan, itu kami jawab dengan karena telah dilaksanakan dengan izin Menteri Dalam Negeri. Ya, sebagaimana tadi yang sudah seluruhnya. alat bukti yang sudah dilampirkan PT 8 dan PT 12. Ya. Nah, menurut pihak terkait bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada pihak terkait itu sebenarnya ranah dalam sengketa administrasi antar calon yang harus diajukan di Bawaslu dan diajukan dalam sidang adjudikasi. Hal ini pernah juga terjadi di Sumsel, itu dalam perkara Pilkada Ogan Ilir tahun 2020, yang mana salah satu pasangan calon itu didiskualifikasi. Kemudian pihak terkait juga sadar bahwa dalam pelaksanaannya itu banyak juga kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak terkait. Nah, tapi pihak terkait melakukannya dengan secara benar, yaitu melakukan pelaporan ke Bawaslu Kota Palembang dengan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut. Pada tanggal 9 Oktober 2024 pukul 11.30, pemohon bersama dengan tim kampanye melakukan kampanye di luar zona. Itu kami buktikan dengan bukti PT 14 dan bukti PT 15 berupa foto. Kemudian telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Palembang pada tanggal 14 Oktober dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 006, bukti PT 16. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2024, pukul 19.30 itu calon wali kota Nandriani Oktarina, calon wakil wali kota bersama tim kampanye melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh keputusan KPU nomor 681. Sebagaimana yang kami lampirkan, bukti foto dan bukti keputusan ya tersebut. itu seluruhnya dianggap telah Seluruhnya telah dibacakan. Ya. Nah,
bahwa di dalam permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan dalil mengenai kesalahan perolehan suara di tingkat kabupaten kota atau PPK atau TPS yang menurut pihak terkait adalah keliru. Oleh karena itu perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang nomor 964 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 00.33 adalah benar dan tidak dibantah oleh pemohon. Dengan demikian, oleh karena penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Kota Palembang nomor 964 tahun 2024 tidak dibantah oleh pemohon, maka objek perselisihan dalam perkara akuo menjadi sah dan berlaku sejak diputuskan. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sebagai berikut. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait, dalam pokok perkara menolak permohonan dan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah keputusan KPU Kota Palembang nomor 964 tahun 2024